Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Pagi, bersama saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mapolres Jeneponto di Jeneponto, Sulawesi Selatan diserang sejumlah orang tak dikenal. Beberapa fasilitas rusak dan satu orang polisi terluka. Dalam video amatir yang tersebar di media sosial, tampak sekelompok orang tak dikenal atau OTK melakukan penyerangan terhadap markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kejadian berlangsung pada Kamis dini hari atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Para pelaku melempari kantor Polres Jeneponto dengan batu. Akibat penyerangan itu, sejumlah kaca pada ruangan propam Polres Jeneponto pecah. Bahkan sejumlah kaca jendela Masjid Asyurti yang berada di dalam lingkungan Mapolres juga pecah akibat lemparan batu. Dalam peristiwa itu dikabarkan satu orang anggota Reskrim Polres Jeneponto bernama Bribka Musmulyadi terluka, diduga mengalami luka tembak di perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, nanti ini masih kita dalami semua ya, perkaranya apa yang ada kejadian ini nanti dari Polda juga akan turun. Itu dulu sementara ya, jadi mohon waktunya. Untuk ya kondisi terkini komandan yang korban, insya Allah baik-baik, mohon doanya. Ya, siap. Bagaimana untuk persiapan personil saat ini? Apakah siaga atau seperti apa? Pasti insiden. Kita tetap masih siaga. Ya. Kalau masalah pelayanan kan pasca penyerangan? Pelayanan kita tetap jalan juga. Tapi kita batasin untuk orangnya. Ya. Hingga kini petugas masih berjaga dan melakukan penyelidikan. Petugas juga memasang garis polisi pada bangunan yang rusak. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Masih dari kasus yang sama, pemirsa, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso mendatangi Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan pasca diserang sekelompok orang tidak dikenal. Tim Lab 4 Polda Sulawesi Selatan memeriksa sejumlah fasilitas yang dirusak. Tim Lab 4 Polda Sulawesi Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah fasilitas Polres Jeneponto usai yang dirusak sekelompok orang tak dikenal. Kantor Polres rusak dan satu anggota polisi terluka. Pasca penyerangan, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso mendatangi Polres Jeneponto kemarin siang. Kapolda memastikan situasi Polres Jeneponto aman. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali. Saya memberikan motivasi, penekanan kepada anggota Polres untuk tetap tegar menghadapi kejadian itu, tidak ada reaktif ya. Kita harus utamakan masyarakat. Polres harus tetap berjalan operasional, Polsek juga demikian, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena Wisatawan asal Subang terseret ombak di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta saat asik bermain air. 2 orang lain selamat dan 1 orang belum ditemukan. Tiga orang kakak beradik berusia belasan tahun rombongan wisatawan asal Ciasem, Subang, Jawa Barat terseret ombak Pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Mulanya mereka bertiga bermain mandi di pantai, namun tanpa disadari mereka bermain air semakin ke tengah hingga mendekati kawasan palung yang berbahaya dan terseret ombak ke tengah laut. 2 anak berhasil diselamatkan oleh tim SAR, sementara 1 anak lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Ketika bersaudara itu bermain di daerah palung dan akhirnya terseret ombak ke tengah. 2 korban berhasil kita selamatkan, namun harus kita rujuk atau kita bawa ke rumah sakit Ramal saja. Terus yang 1 sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Guna menemukan korban hilang, tim SAR gabungan dibantu para relawan menyisir baik darat maupun laut dengan menggunakan perahu dan jet ski. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang warga yang berada di wisata alam pemandian Pandayangan Indah, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara tersambar petir. Akibatnya 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Detik-detik petir menyambar sejumlah orang terekam kamera warga.
Kejadian ini berlangsung di lokasi wisata pemandian alam Pandayangan Indah di Desa Mandalasena, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara Kamis sore. Akibat peristiwa ini, seorang pria warga Dusun Salingsing, Kecamatan Silangkitang yang tengah berjualan tewas di tempat. Sementara itu, 7 orang lainnya terluka. Menurut salah satu saksi mata, saat kejadian, petir menyambar pohon kelapa sawit saat hujan deras turun. Saat itu, sejumlah orang sedang berteduh di sekeliling pohon. Ini kan orang abang ini berjualan. Oh, iya. Jadi sewaktu hujan itu, almarhum adiknya ini bagus si tenda pakai kayu. Iya. Di situlah kejadian. Oh, datang petir itu ya? Iya, datang petir langsung kena yang megang ini jalan. Oh gitu. Yang meninggal masih saudaranya abang ini juga katanya ya? Adiknya kandung. Adik kandung. Ada 8 orang korban, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang menderita luka-luka di bagian kaki. Dia susah mengangkat kakinya, dada terasa sesak, kemudian kepala terasa nyeri, punggung juga terasa nyeri, seperti itu Pak. Hingga saat ini, para korban masih menjalani perawatan medis di Puskesmas Aegoti. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan kebakaran pada Senin malam, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Hingga saat ini sudah 7 saksi yang diperiksa. Kebakaran hebat melanda Trans Studio Mall Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam lalu di sejumlah titik di lantai 1. Hingga saat ini, penyebab kebakaran ditemukan berasal dari lokasi foto booth yang terbuat dari bunga kertas yang dipadukan dengan hiasan lampu yang berada di lantai 1. Panas yang ditimbulkan oleh lampu yang menyala terus-menerus kemudian mempengaruhi bunga kertas sehingga mengakibatkan kebakaran terjadi. Selain menggelar olah TKP, polisi juga memastikan telah memeriksa 7 orang saksi termasuk pihak staf dari mal. Kemarin sudah sampaikan bahwa hasil daripada olah TKP yang dilakukan adalah sumber air, sumber api itu berasal dari terowongan bunga yang merupakan sebagai akibat dari lampu yang menyala secara terus-menerus, panas, kemudian mempengaruhi kepada kertas yang ada di bentuk bunga, dan disitulah akhirnya terjadi kebakaran. Pasca kebakaran, perbaikan tengah dilakukan oleh pihak Trans Studio Mall khususnya pada bagian mall yang terdampak kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kepala terjebak di dalam kaleng biskuit. Seorang balita berusia 2 tahun di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris. Proses evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan berlangsung cukup dramatis. Seorang balita di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris saat sebuah kaleng biskuit tersangkut di kepalanya. Peristiwa berawal saat keluarga korban yang tengah berkumpul dalam suasana lebaran di rumah mereka. Orang tua korban tidak curiga saat korban memainkan sebuah kaleng biskuit. Tiba-tiba korban menangis saat kaleng yang dimasukkan ke kepalanya tidak dapat dilepas. Keluarga yang panik pun berupaya melepaskan kaleng dengan alat seadanya. Karena usaha mereka sia-sia, orang tua korban langsung menuju kantor damkar untuk meminta pertolongan. Keluar itu 20 berapa jam atau waktunya itu berapa lama untuk bisa keluar? Pokoknya setelah kejadian itu di rumah itu udah ada 15 menit kita berusaha buat ngeluarin. Terus dibawa ke pemadam itu ada 26 menitan. Terus baru keluar, dibolongin atasnya itu kalengnya, dibor baru mungkin kedap udara gitu ya. Jadi ada angin sedikit langsung bisa keluar gitu. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar berlangsung cukup menegangkan. Menggunakan sejumlah peralatan seperti bor, gunting, dan gerinda. Petugas akhirnya berhasil melepaskan kaleng biskuit dari kepala sang bocah. Untuk bor pas mengemur itu nggak ada semenit. Itu karena kan kaleng itu kan tipis, cuman berbentuk plat doang. Jadi tanpa ada kendala, langsung dibor, nggak ada hitungan 10 detik lah, langsung bolong.
kita ambil lagi, mau bor lagi supaya ada hawa yang banyak lah. Rencana kan seperti itu. Tapi boros satu lubang saja, alhamdulillah itu kaleng biskuit terlepas dengan sendirinya. Petugas mengimbau kepada warga yang membutuhkan pertolongan agar segera menghubungi atau datang langsung ke kantor damkar terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor kera ekor panjang peliharaan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyerang pemiliknya hingga korban mengalami luka robek di kedua belah tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Warga perumahan Supra Jalan RT Amilono, Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah bernama Aris ini terluka parah di kedua tangannya akibat diserang oleh kera ekor panjang peliharaannya sendiri. Tim rescue damkar yang menerima informasi dari warga langsung berupaya mengevakuasi kera dewasa berjenis kelamin betina berukuran besar yang berkeliaran di permukiman. Atas permintaan pemiliknya, kera ekor panjang yang berada di atap rumah warga akhirnya dieksekusi petugas menggunakan senapan angin karena membahayakan serta mengancam keselamatan warga. Artinya kalau tidak bisa ditangkap hidup kan silakan aja dibunuh kan. Nah, sebelumnya Bapak kena gigit kapan ya Pak? Kemarin sore sekitar jam 4. Pada saat apa? Saya kan mau memindahkan kandangnya itu. Memindahkan dari kandang lama ke kandang yang baru. Kandang baru. Tim penyelamatan untuk menuntaskan segera. Karena kalau tidak kita khawatir akan melukai atau meneror seluruh warga, terutama anak kecil, Pak. Atas kejadian ini, petugas mengimbau agar warga tidak memelihara hewan yang dapat membahayakan keselamatan. Kera ekor panjang yang mati kemudian dibawa petugas untuk dikubur sekitar posko rescue damkar Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, pilot Susi Air Philip Mark Martins hingga kini masih disandra kelompok kriminal bersenjata. Philip Mark Martins kembali muncul dalam video di media sosial yang meminta aparat gabungan TNI Polri tidak melakukan pemboman karena akan berdampak pada keselamatan dirinya dan masyarakat setempat. Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik yang tersebar di media sosial, pilot Susi Air Philip Mark Martins menjelaskan terkait kondisi dirinya selama disandra kelompok kriminal bersenjata KKB. Selain itu, Philip Mark Martins meminta kepada aparat gabungan TNI Polri untuk tidak melakukan pengeboman karena akan berdampak pada keselamatan dirinya dan masyarakat setempat. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Doni Charles Go, mengatakan masih menyelidiki kebenaran video tersebut dan membantah TNI Polri menggunakan bom dalam upaya penegakan hukum terhadap KKB. Kami masih mendalami baik itu kebenaran maupun keaslian video yang sudah terupload di media sosial. Terlepas dari kebenaran atau keaslian itu, ada informasi penting yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kondisi pilot Susi Air dalam keadaan sehat dan hidup. Kemudian untuk permintaan tidak melakukan pengeboman yang dilakukan oleh TNI dan Polri, dapat kami pastikan bahwa itu adalah propaganda yang sengaja disampaikan untuk menyudutkan TNI dan Polri. Diketahui sebelumnya, video viral Kapten Philip menyampaikan kondisi terkininya seusai disandra kelompok kriminal bersenjata selama 3 bulan. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan mengapresiasi dukungan P3 terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres di Pilpres 2024. Namun mengenai siapa pendamping Ganjar, PDIP masih belum akan membahasnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan persnya pagi tadi menyatakan PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan semua pihak terkait Pilpres 2024. Terkait dukungan pada kader PDIP Ganjar Pranowo, PDIP apresiasi dukungan P3 dan Partai Hanura yang telah secara resmi disampaikan. Kemudian partai juga terus melakukan komunikasi politik, membangun kerjasama partai politik. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan
dari Partai Persatuan Pembangunan, dan sebelumnya Partai Hanura juga telah memberikan dukungan. 3 hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Bapak Usman Sabta, Ketua Umum dari Partai Hanura, menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga dibahas. Usai P3 secara resmi menyatakan dukungan pada Ganjar, berarti dengan 128 kursi PDIP Perjuangan di parlemen dan 19 kursi P3, Ganjar sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebut syarat Capres 2024 minimal harus kuasai 115 kursi di DPR. Sementara itu hari ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediaman di Jalan Teuku-Umar, Jakarta Pusat. Selain halal bihalal dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ikut dalam pertemuan mengungkapkan pertemuan juga membahas dinamika politik pasca diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengucapkan selamat atas dideklarasikannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres oleh Partai Persatuan Pembangunan P3. Sandiaga pun tidak menampik akan disandingkan dengan Ganjar, namun keputusan diserahkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini kepada partai politik. Setelah resmi mengundurkan diri dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno kini fokus melaksanakan tugas sebagai Menparekraf. Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini hadir pada soft launching album Jernih di Kamboja Greenhouse Cafe Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Sandiaga juga mengucapkan selamat kepada Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh P3. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga tidak ingin berspekulasi terkait dirinya yang digadang-gadang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Sandi siap jadi menjadi cawapres misalnya ditawarkan. Ya teman-teman sabar dulu karena ini baru saja saya mengambil keputusan untuk mundur dari Gerindra, butuh waktu dan itu ranahnya adalah dari para pimpinan partai politik dan nanti dari partai politik yang sudah berkumpul untuk mendukung Pak Ganjar pasti nanti akan mengambil keputusan yang terbaik untuk NKRI. Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno mengapresiasi album Jernih karya kolaborasi Ustadz Salman bersama Ipo dan Tommy yang dianggap mampu menggaungkan nilai-nilai entrepreneur Qurani melalui karya seni musik. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum P3 Mardiono serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan tersebut membahas dinamika politik yang terus berkembang, terutama setelah pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan serta P3. Pencapresan Ganjar oleh P3 menjadi sorotan karena selama ini P3 telah berkoalisi dengan Golkar dan PAN dalam koalisi Indonesia Bersatu. Dalam pertemuan tersebut, KIB menegaskan tidak akan mencampuri urusan P3 dalam mengusung capres. Golkar dan PAN juga menghormati putusan P3 yang telah mengusung Ganjar sebagai capres pada pemilu 2024. Mengapresiasi mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal. Anak Ahmad Dhani serta mantan Ketua PSSI Iwan Bule bergabung dengan Partai Gerindra. Hal tersebut disampaikan saat Partai Gerindra menggelar rapat koordinasi di kediaman Prabowo Subianto malam tadi. Akan tambah, sudah banyak yang menyatakan bergabung. Hari ini kita dapat bantuan, kekuatan anak-anak muda, milenial yang siap berjuang bersama kita. Ya, L,
dengan Al dengan L, iya kan? Saudara-saudara, kalau ke depan lah. Ini masa depan kita semua mereka ini, ya. Kita Gerindra adalah partainya masa depan. Kita bertekad bahwa Gerindra harus jadi partai masa depan. Kami ini berjuang menyiapkan tempat untuk pengganti-pengganti kami. Kami mencari kader-kader muda dan saudara dalam hari-hari, minggu-minggu ke depan akan melihat banyak anak-anak muda bergabung sama. Orang-orang Sudan yang melarikan diri dari kekerasan di negara mereka berbondong-bondong ke perbatasan utara Arkin untuk menyeberang ke Mesir. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.